Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prana Haris, NIM 1901010055. Saya akan memaparkan materi saya nomor 20 tentang pendekatan dalam organisasi, pendekatan klasik, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan sumber daya manusia. Teori organisasi klasik biasa disebut dengan teori tradisional atau teori mesin, berkembang mulai tahun 1800-an abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Munculnya pendekatan klasik dalam teori organisasi diilhami oleh beberapa konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915, yang ia rumuskan berdasarkan pengalaman kerjanya pada perusahaan baja Bethlehem Steel di Amerika. Taylor adalah seorang insinyur yang mendapat tugas pemimpin dan meningkatkan produktivitas dari sejumlah besar karyawan pelaksana. Oleh karena itu, dari pengalamannya tersebut muncul pemikiran Taylor yang sesungguhnya bukan menyangkut organisasi, tetapi cenderung membahas pengaturan cara bekerja, khususnya bagi pekerja pelaksana seperti tukang-tukang dan operator mesin, dan mencoba merumuskan cara gerakan atau kerja baku yang paling efisien berdasarkan pemikiran. Organisasi dijalankan oleh otoritas manajemen. Karyawan adalah alat untuk melaksanakan rencana manajemen. Implikasinya komunikasi organisasi adalah sebagai alat kontrol, manajerial, dan koordinasi proses organisasi. Teori saintifik dan klasik meyakini bahwa orang berperilaku menurut model rasional dan ekonomi. Motivasi utama bekerja adalah uang. Motivasi sosial dan politik dalam perilaku organisasi dianggap tidak relevan atau merugikan bagi efektifan organisasi. Sistem struktur dan fungsi organisasi yang rasional akan mengurangi efek buruk atas konflik kelompok, persaingan pribadi, dendam, perjuangan, kekuasaan, dan egoisme. Pendekatan ini muncul untuk merevisi teori manajemen klasik yang ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para ahli selanjutnya melengkapi teori manajemen klasik dengan menerapkan sosiologi dan psikologi dalam manajemen. Menurut Munsterberg, 1863 sampai 1916 adalah seorang profesor psikologi Jerman lulusan Harvard University dan mendapat sebutan Bapak Psikologi Industri yang terkenal dengan bukunya berjudul Psychology and Industrial Efficiency. Ia menggunakan peralatan psikologi untuk membantu peningkatan produktivitas dan menyatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menerima pekerja yang terbaik, yang kedua menciptakan pekerjaan yang terbaik, yang ketiga penggunaan pengaruh yang terbaik untuk merangsang motivasi kerja. Ia juga menyarankan agar teknik-teknik manajemen menggunakan hasil eksperimen sosiologi. Ia juga menyarankan agar teknik-teknik manajemen menggunakan hasil eksperimen psikologi. Sebagai contoh, sebagai metode psikologi yang dapat digunakan untuk memilih karakteristik tertentu yang cocok dengan kebutuhan suatu jabatan. Penelitian jabatan dapat mengarahkan pengembangan metode penelitian. Berdasarkan penelitian perilaku manusia dengan pendekatan psikologi dapat digunakan untuk membantu manusia dalam meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas kerja. Ia juga menyarankan agar faktor sosial dan budaya turut dipertimbangkan dalam suatu organisasi. Kontribusi utama Munsterberg untuk manajemen ialah aplikasi psikologi industri dalam manajemen. Adapun keterbatasan teori hubungan manusiawi dan sumbangannya, konsep makhluk sosial tidaklah menggambarkan secara lengkap individu-individu di tempat kerjanya. Perbaikan kondisi kerja dan kepuasan pekerja tidak menghasilkan perubahan produktivitas yang mencolok. Lingkungan sosial di tempat bekerja bukanlah salah satunya. Tempat bekerja saling berinteraksi karena ada yang berinteraksi dengan unit lain di luar tempat kerjanya. Kelompok yang diteliti mengubah perilakunya karena merasa kelompoknya menjadi objek di subjek penelitiannya. Teori hubungan manusiawi mengilhami para ahli seperti perilaku Agris, Maslow, McGregor, dan McLellan untuk membahas teori motivasi. Adapun MSDM, yang dimaksud MSDM adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen yang mempelajari khusus peran serta hubungan manusia dalam suatu organisasi, perusahaan. Unsur MSDM adalah yang termasuk tenaga kerja atau karyawan pada suatu perusahaan adalah manusia. Jadi, MSDM ini hanya fokus terhadap tenaga kerja seorang manusia.
Pengertian manajemen menurut Marwansyah yaitu pendaya gunaan SDM di dalam suatu organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan SDM, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, seleksi dan rekrutmen, serta pemberian kompensasi dan kesejahteraan, hubungan industrial, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Samsung MSDM adalah pelaksanaan, pengontrolan, serta rencana pengorganisasian SDM dan mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien suatu organisasi. MSDM adalah manajemen yang mempelajari peranan serta hubungan manusia dalam suatu organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah yang merupakan tenaga kerja atau karyawan pada suatu perusahaan adalah manusia. Pengembangan adalah fungsi operasional dari MSDM. Pengembangan karyawan seharusnya dilakukan secara rancang serta juga berkesinambungan. Agar pelaksanaan pengembangan dapat berjalan dengan baik, yang dilakukan terlebih dahulu yaitu menetapkan suatu program yang dapat mencapai pengembangan karyawan. Hendaknya program pengembangan karyawan disusun melihat kepada segala metode ilmiah serta berpedoman kepada keterampilan, di mana saat ini dibutuhkan oleh perusahaan maupun untuk masa selanjutnya, dan juga program pengembangan karyawan harus disusun dengan cermat. MSDM adalah manajemen yang mempelajari peranan serta hubungan manusia dalam suatu organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah yang merupakan tenaga kerja atau karyawan pada suatu perusahaan adalah manusia. Pengembangan adalah fungsi operasional dari MSDM. Pengembangan karyawan seharusnya dilakukan secara terancang serta juga berkesinambungan. Agar pelaksanaan pengembangan dapat berjalan dengan baik, yang dilakukan terlebih dahulu yaitu menetapkan suatu program yang dapat mencapai pengembangan karyawan. Hendaknya program pengembangan karyawan disusun melihat kepada segala metode ilmiah serta berpedoman kepada keterampilan, di mana saat ini dibutuhkan oleh perusahaan maupun untuk masa yang akan datang, dan juga program pengembangan karyawan harus disusun dengan cermat. Tujuan pengembangan menyangkut hal-hal berikut yaitu efisiensi, moral, produktivitas kerja, kerusakan, pelayanan, balas jasa, kecelakaan, karir, konseptual, dan kepemimpinan. Prinsip dari suatu pengembangan yaitu peningkatan kemampuan kerja, karyawan serta kualitas karyawan tersebut. Agar suatu pengembangan mencapai hasil yang sangat baik dan juga dengan biaya relatif kecil, seharusnya ditetapkan terlebih dahulu suatu program pengembangan. Jenis pengembangan ada dua, yaitu pengembangan yang dilakukan secara informal dan secara formal. Metode-metode ini pengembangan karyawan meliputi metode pelatihan dan metode pendidikan. Rasa cukup hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.